Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ukir Sifatur Rahman dari akan menjelaskan tentang op-amp bagian 2. Penguat pembalik atau inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus melewati RF. Arus ini melewati RF ya. Hambatan feedback sehingga timbul tegangan pada RF. Yaitu rumusnya VRF sama dengan IRF atau bisa diuraikan menjadi VI per RI. Ini mencari I ya, dikalikan RF. Polaritas minus pada RF, hambatan feedback tadi, pada terminal keluaran Vout, maka Vout sama dengan minus VRF. Atau Vout sama dengan minus VRF sama dengan diuraikan tadi V-nya menjadi minus VI per RI dikalikan RF sama dengan minus VRF minus RF per RI dikalikan VI. Nah, kita ke contoh soal ya. Diketahui RF hambatan feedbacknya 100 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm, VI 1 volt dan RL 25 kilo ohm. Hitunglah I arus, Vout, ACL penguatan, IL arus beban, dan LO arus keluaran output. Penyelesaiannya, yang pertama kita mencari I atau arus. Rumusnya VI per RI. Kita masukkan saja ya tadi VI-nya berapa? 1 volt per RI 10 kilo ohm. Nah, hasilnya jadi 0,1 miliampere. Lalu kita mencari Vout. Rumusnya sama dengan minus VRF per RI dikalikan VI sama dengan minus, masukkan saja RF-nya 100 kilo ohm per 10 kilo ohm dikalikan VI 1 volt. Hasilnya minus 10 volt. Nah, kenapa Vout-nya menjadi 10 volt? Padahal tadi kan VIN-nya itu 1 volt. Nah, ini merupakan sifat op-amp, yaitu sebagai penguat tegangan. Jadi kan tadinya 1 volt, dimasukin input. Ini voltnya di 10 volt. Lalu ACL penguatannya sama dengan rumusnya minus RF per RI. Ini ya, minus 100 kilo ohm per 10 kilo ohm diperkecil menjadi minus 10 per 1 sama dengan minus 10 kali. Jadi 10 kali penguatannya. Jadi 1 volt menjadi 10 volt. Minus 10 kali. Kita lalu menghitung IL atau arus beban. Rumusnya adalah 0 minus Vout per RL sama dengan 0 minus 10 volt yang ini tadi per 25 kilo ohm sama dengan 0,4 miliampere. Lalu LO atau arus keluaran output, rumusnya arus atau I ditambah IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4. Hasilnya 0,5 miliampere. Nah, bagaimana jika tegangan negatif sebagai sumber atau VIN pada inverting? Nah, ini negatifnya ininya sebagai inputnya. Nah, sama seperti tadi, namun nanti Vout-nya akan berbeda. Diketahui RF 250 kilo ohm, RI 10 kilo ohm, VI minus 0,5 volt di inputnya, dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Hitunglah I, Vout, ACL penguatan, IL arus beban, dan LO arus keluaran output. Penyelesaiannya sama seperti tadi, rumusnya I sama dengan VI per RI sama dengan 0,5 volt per 10 kilo ohm sama dengan 0,05 miliampere. Vout sama dengan minus RF per RI dikalikan VI sama dengan minus 250 kilo ohm per 10 kilo ohm dikalikan minus 0,5 volt. Hasilnya positif 12,5 volt. Karena inputnya tadi negatif. Karena inputnya negatif, Vout-nya menjadi positif berubah. Lalu ACL atau penguat. Masukkan saja RF dan RI-nya. Jadi minus 250 kilo ohm
dibagi 10 kilo ohm sama dengan minus 25. Jadi penguatannya 25 kali dari minus 0,5 volt menjadi 12,5 volt. Nah, ini jadi penguatannya 25 kali. Lalu IL atau arus beban, rumusnya VO per RL sama dengan 12,5 per 25 kilo ohm. Hasilnya 0,5 miliampere. Lalu LO, arus keluaran output, rumusnya I ditambah IL sama dengan 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 miliampere. Lalu tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Ya, bisa dilihat dari gambar ini tegangan AC dijadikan input dari op amp ini. Lalu bagaimana sinyalnya? Jika sinyalnya dimulai dari 0 derajat, maka keluarannya akan berubah dari 80 derajat. Begitupun sebaliknya, jika V-in-nya dari 180 derajat sinyalnya, maka V-out-nya atau sinyal outputnya akan dimulai dari 0 derajat. Bisa dilihat ya, V-in, si amplitudenya segini, fasanya berbeda. Nah, di output akan menjadi lebih besar amplitudenya, menjadi segini gelombangnya. Ini dikarenakan kan sifat op amp yang sudah dibahas menjadi penguat sinyal, maka ini amplitudenya pun akan menjadi lebih besar. Nah, ini amplitude yang input segini dan yang output akan menjadi lebih panjang atau besar. Lalu ada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Dengan tiga masukan op amp yaitu V1, V2, V3. Nah, ini masukannya atau inputnya ada 3 ya, bisa dilihat V1, V2, dan V3. Maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF. Nah, jika R1, R2, R3-nya tidak sama nilainya, maka rumus Vout-nya adalah minus RF per RI dikalikan VI plus minus RF per R2 dikalikan V2 plus RF per R3 dikalikan V3. Ini jika R1, R2, R3-nya tidak sama nilainya, memakai rumus yang ini. Namun, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, ini jika jumlah R1, R2, R3-nya sama, misalnya ininya 3, RF-nya 3, R3-nya 3, R2-nya 3, R1-nya 3, sama semuanya, maka rumusnya berbeda lagi menjadi Vout sama dengan minus V1 plus V2 plus V3. Nah, lalu jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka rumusnya Vout sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus Rn per N. Penguat tak membalik non-inverting adder. Karena arus yang masuk ke terminal op amp sama dengan 0, maka arus berasal dari Vout melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu IRF sama dengan VI per RI dikalikan RF. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran Vout, maka besarnya Vout merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga Vout sama dengan VRF plus VI. Rumusnya Vout sama dengan VRF plus VI sama dengan VI per RI dikalikan RF sama dengan ditambah VI sama dengan RF per RI dikalikan VI ditambah VI. Vout-nya sama dengan RF per RI ditambah 1 dikalikan VI. Dengan menggunakan gain tertutup,
ACL atau penguatan, maka penguatan atau ACL rumusnya V out per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. Lalu rumus arus beban atau WL sama dengan V out per RL. Rangkaian penjumlah tak membalik, non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif Fm, didapatkan VI sama dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan VI ditambah R1 per R1 plus R2 dikalikan V2. Maka V outnya sama dengan RF per RI ditambah 1 dikalikan R2 per R1 plus R2 dikalikan VI ditambah R1 plus R1 plus R2 dikalikan V2. Maka ACL-nya atau penguatannya adalah V out per VI. Lalu rangkaian penjumlah tak membalik, non-inverting adder N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output V out sama dengan V1 plus V2 plus V3. Lalu rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Rumusnya V out sama dengan RF per RI plus 1 ditambah R1 per R2 plus R2 dikalikan V2 dikurangi RF per R1 dikalikan V1. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, RI per RI sama dengan RF per R2, maka V outnya RF per R1 dikalikan V2 minus atau dikurangi V1. Lalu ada rangkaian pembanding atau komparator, merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noisy. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output V out didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka V out sama dengan positif V saturasi. Dan sebaliknya, jika ED negatif, maka V out sama dengan minus V saturasi. Saat noisy timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI plus VN plus VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 minus VI plus VN sama dengan minus VIN plus VN. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.